Halo teman-teman, kita lanjut lagi ke video berikut. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya melakukan solo touring ke Sumatera dan Sulawesi. Itu dua pulau besar yang saya sebelumnya tidak punya bayangan sama sekali untuk pergi ke sana, dan akhirnya saya bisa ke sana. Perjalanan ke Sumatera dan Sulawesi saya lakukan 2020 kemarin, mulai dari bulan Juli di Sumatera 1 bulan sampai Agustus, lalu pulang istirahat. Lalu baru Oktober saya pergi lagi sampai Desember di Sulawesi. Nah, dari dua perjalanan itu, sekarang saya mau berbagi ke teman-teman apa sih kelebihan dan kekurangan touring di dua pulau itu. Apalagi perjalanan saya ya sistemnya sendiri atau solo touring. Teman-teman bisa setuju dengan saya atau teman-teman juga bisa berbeda pendapat. Tetapi inilah pengalaman saya, ya tanpa mau kayak bilang, oh Sulawesi lebih baik, Sumatera lebih baik, tidak. Tetapi saya mencoba hanya untuk berbagi. Kalau untuk teman-teman yang mulai menimbang-nimbang apakah ke Sulawesi dulu atau ke Sumatera dulu, kalian bisa menjadikan apa pengalaman saya itu sebagai salah satu referensi. Perjalanan ke Sumatera, di video-video satu tenda kalian bisa mengecek saya pergi melalui jalur barat lalu pulang melalui jalur timur. Sementara di Sulawesi saya menyeberang dari Surabaya masuk Makassar, lalu saya tidak langsung naik lewat Nrekang tembus Toraja, tetapi saya masih mutar dulu ke selatan, ke Bulukumba, titik paling selatan, baru naik ke arah Palopo. Di Palopo itulah baru saya masuk ke Tanah Toraja. Kalau pengalaman pribadi saya, perjalanan di Sumatera itu lebih melelahkan daripada di Sulawesi. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, perjalanan di Sumatera, terutama di jalur timur, itu kita banyak melewati jalur yang dilintasi oleh truk-truk ekspedisi. Teman-teman bisa tahu bahwa truk-truk gandengan, baik itu ekspedisi mau ke Palembang, mau ke Jambi, itu melewati jalur itu. Belum lagi truk-truk yang membawa sawit. Jadi kita pengalaman saya itu, saya untuk nyalip satu truk aja itu nyoba dulu lihat depan kosong apa enggak, apalagi kalau di Pekanbaru itu kan turunan sama tanjakan itu sama tingginya, artinya kalau turun betul sehingga kita nggak bisa lihat mobil dari depan, dan itu kita nyalipnya memang harus hati-hati. Sering kecelakaan di situ karena orang kita kan turun tuh atau pas naik, nah truk di depan ini kan melambat, dia nggak mungkin cepat. Nah kita menyalip, ternyata dari depan tuh ada yang naik dan dia sedang bersiap untuk turun, dan disitulah bisa ketemu. Dengan kondisi perjalanan seperti itu membuat kita lebih lelah. Yang lelah itu bukan hanya fisik, sudah kita capek riding, sudah begitu untuk nyalip kita masih mikir apakah bisa apa enggak, apakah pas atau tidak, dan itu menguras banyak tenaga, energi itu banyak terbuang di situ. Belum lagi bahwa cerita-cerita soal rawan dan segala macam, jadi kita harus memang benar-benar berhati-hati. Bahwa tidak semua daerah Sumatera rawan, ya saya setuju. Bahwa rawan atau begal itu tidak selalu terjadi, ya saya setuju. Tetapi namanya juga ya mengantisipasi atau berhati-hati. Lalu di Sulawesi bagaimana? Di Sulawesi menurut saya lebih lebih santai. Karena apa? Karena ekspedisi di Sulawesi itu lebih banyak menggunakan kapal laut. Artinya meminimalisir truk gandengan atau truk-truk besar di jalan, dan itu memudahkan kita para peturing untuk bisa jalan sambil explore lah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat pemandangan yang variatif segala macam. Kita nggak harus mikir kalau untuk nyalip. Bahwa rame, iya rame pastilah ya, kota besar apalagi kayak Makassar gitu, itu pasti ada banyak truk besarnya. Tetapi kalau teman-teman tidak langsung naik lewat jalur kiri Makassar, ya saya membahasakan kiri ya, jalur belakang lah istilahnya begitu, punggungnya Sulawesi yang langsung tembusnya Pare-Pare, Mamuju dan segala macam, itu akan lebih baik lewat yang kanan, yang arah Kendari, Palopo yang bentuk K-nya itu lebih santai karena ekspedisi tidak lewat jalur itu. Kalau jalur itu ya mereka akan lewatnya jalur laut, lebih mudah dan lebih hemat biaya. Lalu yang kedua, perbedaannya kalau di Sumatera kan boleh dibilang ya
mungkin 75% kali ya, semua itu kan hutan sawit. Jadi pemandangan ya itu saja. Kalau di jalur barat mungkin kita masih lebih terobati lah, karena ada pantai, ada variasinya segala macam, ada hutan-hutannya karena kita melewati taman sisi baratnya Taman Nasional Bukit Barisan, dan itu pemandangan itu lebih variatif. Tetapi kalau di timur, ampun, sepanjang jalan itu udah, pokoknya mulai keluar dari kota Bandar Lampung itu sudah hutan sawit, lewat Palembang hutan sawit, masuk Jambi hutan sawit, kayaknya sawit semua deh. Rantau Perapat mungkin menjelang atau lewatin perbatasan Aceh itu agak kurang hutan sawit. Saya nggak tahu kenapa Aceh, kesan saya itu agak minim hutan sawitnya. Apa memang karena kebijakan pemerintahnya tidak terlalu memberi izin untuk perkebunan sawit atau gimana? Tapi sejauh yang saya ingat, dan juga di rekamannya Satu Tenda, nggak terlalu banyak nemu kebun sawit sih. Tapi jangan salah, perjalanan di Sumatera atau turis Sumatera itu banyak diminati oleh para bikers. Karena apa? Istilahnya orang pergi ke Sumatera itu kayak umroh itu ya ke titik barat, titik nol di Pulau W, di Sabang. Jadi pergi ke Sabang itu yang sebenarnya menjadi tujuan akhir, dan istilahnya targetnya anak-anak motor ya ke Sabang, seperti itu. Daya tariknya ada di sana. Beda di Sulawesi. Di Sulawesi Tengah kita akan banyak menemukan hutan sawit. Tetapi itu tidak semua juga, karena kalau misalkan waktu saya berangkat, saya lewat kanan, samping kanan, lalu pulang lewat Punggungan. Kalau setelah Parigi, lalu kita ke Palu, Donggala, itu kebun kopi yang di sana ada Wentira, tempat yang angker sangat terkenal lah di kalangan anak bikers itu. Pokoknya kebanyakan jalur di Sulawesi itu kan melalui pinggir pantai, jadi ya pilihannya macam-macam. Ya ada kebun kelapa, melihat kebun kelapa itu mungkin lebih adem kali ya daripada melihat kebun sawit. Karena apa? Kalau kelapa kan bawahnya, ketika pohon kelapa paduannya dengan pantai, ya sudah pastilah. Mungkin karena secara imajinatif terbawa juga dengan lagu yang nyiur di tepi pantai dan segala macam, sehingga ya secara psikologisnya lebih terbantu lah, seperti itu. Sehingga kalau teman-teman bertanya apakah kita perlu, atau saya nih misalkan saya baru mau mulai touring nih, apakah saya mau ke Sumatera dulu atau ke Sulawesi dulu? Nah itu kembali lagi ke teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya singgung, ke Sumatera itu istilahnya anak-anak motor tuh umroh. Karena apa? Tujuannya ya Sabang, titik paling barat. Sementara di Sulawesi ya itu tadi, kita perjalanan ya ke Sulawesi doang. Atau kalau kamu punya waktu yang panjang ya explore semua ke Gorontalo, karena Gorontalo pun punya cerita yang berbeda. Bahkan di Gorontalo baru saya tahu ternyata Gorontalo itu sebagai wilayah kecil itu dia sudah lebih dulu merdeka, atau dia sudah memproklamasikan kemerdekaan dia sebelum Bung Karno membacakan teks proklamasi di lapangan Ikada. Dan itu informasi yang waktu itu saya agak kaget juga. Ternyata, dan memang di cerita sejarahnya setelah saya telusuri di website pemerintahan Gorontalo, informasi itu benar. Mereka sudah memproklamasikan kemerdekaan sebelum Indonesia merdeka lah, seperti itu. Jadi ya wisata sejarah kita bisa ketemu di sana. Karena dia pun salah satu wilayah kerajaan Islam terbesar dan punya jejak panjang soal peradaban Islam di wilayah wilayah timur Indonesia lah, seperti itu. Dan ya wisata sejarah seperti itu untuk menambah background pengetahuan. Jadi bagi saya bepergian itu selain bisa menikmati alam adalah tahu cerita-cerita sejarah seperti itu. Karena saya non muslim tapi saya bisa banyak ngomong atau tahu tentang sejarah, tentang penyebaran Islam di Nusantara, itu karena hal-hal seperti itu tadi. Tahu di masa lalu, di tahun sekian ada kerajaan Islam yang terbesar di sini, disitulah penyebarannya mencakup wilayah timur dan segala macam. Dan hal-hal seperti itu menurut saya itu pengetahuan umum yang seharusnya saya tahu. Artinya supaya ketika saya
berkomunikasi atau punya teman-teman muslim, ya ketika mereka ngomong dengan saya nggak bego-bego amat lah kayak gitu. Saya pun tahu, oh iya betul, saya pernah mempelajari, atau juga bisa menjadi bahan saya untuk berdiskusi dengan teman-teman lain. Dan perjalanan seperti itu bagi saya akan selalu berguna, entah itu secara tidak langsung maupun langsung. Kurang lebih seperti itu, pilihan ada di tanganmu, silahkan pergi, mau ke Sulawesi, mau ke Sumatera, tentukan pilihanmu dan lakukan. Salam meliuk, salam satu tenda.